Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'alim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin. Wa qala alaihi salatu wassalam la tasubbul mauta fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Masih di dalam pembahasan yang sama, memetik yang kita tanam, mendapatkan ganjaran sesuai amal perbuatan. Di dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, la tasubbul mauta, janganlah kalian mencaci al mauta, orang yang sudah mati. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka qad afdau, telah sampai atau mendapatkan magaddamu, apa yang telah mereka perbuat. Jadi jangan mencaci orang yang sudah mati, karena yang sudah mati mereka menerima balasannya dari apa yang telah mereka perbuat, antara baik atau buruk. Lah kalau mereka mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemuliaan, kemudian kita yang hidup mencacinya, yang rugi kita, karena dia enggak kurang sedikit pun. Kenikmatan yang dia dapatkan, kemuliaan yang ia dapatkan. Kalaupun mereka mendapatkan siksaan, mendapatkan hukuman, itu sudah cukup tersiksa, menyakitkan daripada cacian kita ke mereka. Kalau kita dicaci itu kan yang sakit telinga kita, hati kita, pegel gitu aja. Tapi berjalannya waktu hilang. Nggak mungkin terus pegel, terus inget, nggak mungkin. Tapi orang yang sudah mati, mereka mendapatkan siksaan dari Allah, mendapatkan azab hasil perbuatannya di atas dunia. Itu sudah cukup menyakitkan untuk mereka daripada cacian orang-orang yang hidup. Dan lagi kita mencaci orang yang mati itu apa gunanya? Karena kita nggak tahu ia mendapatkan nikmatnya kubur atau mendapatkan azabnya kubur, kita nggak tahu.
sekalipun secara zahir ia ahli maksiat, secara zahir ahli maksiat, tapi kita tidak tahu persis dia bagaimana. Dia maksiat di tempat A, di tempat B, di selain tempat A, tempat B, atau tatkala ia sendirian, gimana dia kita nggak tahu. Kemudian kita mencaci dia, penghuni neraka, akan mendapatkan siksaan dan lain sebagainya. Loh, kita nggak tahu dia sama sekali loh. Di balik kita, di balik pandangan kita, di balik pengetahuan kita nggak tahu dia. Kemudian kita memvonis dia mendapatkan azab ini itu dan lain sebagainya. Nah, karena itu Nabi melarang la tasubul mauta, ya, jangan mencaci orang yang sudah mati. Ya. Kenapa? Mereka mendapatkan apa yang sudah mereka hasil dari apa yang telah mereka berbuat. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan jangan kamu mencaci orang yang sudah mati, fatu'dzul ahya. Ada riwayat fatakdzabul bihil ahya. Kamu akan menyakiti yang hidup. Nah, menyakiti yang hidup. Nah, yang hidup. Kita caci, misalnya bapaknya orang, keluarganya orang mati, ya. Overdosis misalnya. Nah, sudah jelas kan dalam kemaksiatan. Kemudian kita caci dia, nggak dididik, hidupnya ini itu dan sebagainya. Yang tersakiti siapa? Al-ahya, keluarganya yang hidup. Nah, keluarganya yang masih hidup tersakiti dengan cacian-cacian itu. Nah, apalagi kalau misalnya anaknya muslim, bapaknya kafir, sampai meninggal dalam keadaan kufur. Dicaci bapaknya yang kafir tadi itu. Itu dilarang sama Nabi. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan apa? La tusubul mauta, la tu'du muslim bikafirin. Ya. La tu'du muslimin bikafirin. Nah, karena ada sahabat yang mengeluh ke Nabi, bapaknya dihabiskan, dicaci maki karena meninggal dalam keadaan kafir. Datang sahabat ini ke Nabi, lalu Nabi mengingatkan mereka untuk apa? Tidak mengganggu dia, seorang muslim ini, dengan karena orang kafir, yaitu bapaknya. Lah di situ muncullah hukum, boleh nggak kita ini mencaci orang yang mati? Nah, ada yang mengatakan kalau yang meninggal itu kafir dalam keadaan kufur, atau orang muslim, ya, yang jelas-jelas meninggal dalam keadaan kemaksiatan, itu boleh. Nah, kalau kafir mutlak sudah boleh. Kalau orang kafir mutlak boleh. Tapi kalau orang muslim itu pun kalau dibutuhkan. Kalau dibutuhkan boleh. Dibutuhkan untuk apa? Bukan untuk menghina, bukan untuk merendahkan, tapi untuk menjadikan pelajaran yang lain, itu boleh. Untuk pelajaran yang lain. Lah di situ diterangkan kenapa kita nggak boleh mencaci. Fa innahum qad afdha ila magaddamu. Mereka, ya, mendapatkan apa yang telah mereka perbuat, ya, mendapatkan apa yang telah mereka perbuat. Pernah diceritakan, ini bukan mencaci, nangis.
Ibrahim Az-Zayyat. Kalau ada orang yang menangis ketika ada jenazah, ya, karena sedih dengan jenazah itu, ya, sedih dengan yang meninggal itu, ya, katanya Imam Ibrahim Az-Zayyat, ibki ala nafsik, ya, tangisilah dirimu, ya, jangan tangisi yang sudah mati itu, tangisilah dirimu. Ya. Kenapa? Watarham alaiha, rahmati dirimu, nah, carilah rahmat perlindungan untukmu. Fa inna hadzal mayyit qad naja min thalath. Mayit ini selamat dari 3 hal. Nah, pertama, ra'a malakal maut alaihissalam, dia sudah melihat malaikat kematian Israel. Nah, yang kedua, dzaka hararatul maut, dia sudah merasakan pedihnya, sakitnya sakaratul maut, kematian. Yang ketiga, wa umina min su'il khatimah, dia sudah selamat dari su'ul khatimah. Nah, terus kita mencaci yang mati, untungnya apa? Kita belum ketemu Israel, belum merasakan sakitnya kematian, belum tentu husnul khatimah. Kita caci yang sudah meninggal. Nah, makanya Nabi SAW melarang kita di dalam hadis yang lain, ya, udhkuru mahasina mautakum wa kufu'an masawihim, ya, yang sudah mati itu ingat-ingat kebaikannya. Nggak mungkin sebejat-bejatnya orang itu nggak punya kebaikan, nggak mungkin. Sebaik-baiknya orang nggak punya keburukan juga nggak mungkin, kecuali Nabi, Rasul beda. Yang wali aja masih punya keburukan, apalagi yang bukan wali. Ya. Yang wali ini sudah derajat tinggi sudah. Ya. Di bawahnya wali ini ulama. Ulama itu aja masih banyak melakukan dosa. Ya. Apalagi orang biasa. Jadi ada orang itu punya kebaikan, punya keburukan. Lah yang kita ceritakan itu kebaikannya. Nah, jangan diceritakan keburukannya. Nah, ceritakan kebaikan-kebaikannya. Kemudian dalam riwayat yang lain, innal abda qad yurfa'u ala sayyidihi fi darajatil jannah fayaqulu sayyid ay rabb hadza kana abdi fid dunya fayaqulu subhanah innama jazaituhu bi amali. Ya. Diriwayatkan seorang budak derajatnya di surga diangkat oleh Allah atas sayyidnya. Ya. Jadi derajatnya budaknya lebih tinggi, lebih mulia daripada sayyidnya. Nah, ini gambaran yang sudah paling hina. Nah, budak itu nggak punya apa-apa, dirinya itu miliknya sayyid. Nah, duit nggak punya, harta nggak punya, pakaian nggak punya, semuanya punya sayyidnya. Nah, dia seperti mesin, seperti robot. Sayyidnya ngomong AA, sayyidnya ngomong BB, ngomong CC, tidak boleh berubah sudah. Apa kata sayyidnya sudah. Kenapa? Miliknya sayyid. Beda dengan pembantu. Kalau pembantu bukan punyanya majikan. Nah, karena itu pembantu bisa resign, bisa berhenti dari pekerjaannya. Nah, tapi kalau abd nggak bisa berhenti dari pekerjaannya, nggak bisa, kecuali mati, ya, atau sakit parah, nggak bisa apapun, atau dimerdekakan sama sayyidnya, merdeka baru. Nah, ini dikasih gambaran, ada abd budak derajatnya di surga lebih tinggi dari sayyidnya. Kalau di dunia aja nggak mungkin majikan itu mau makan, berpakaian, ya, mirip dengan pembantunya.
piringnya sama dengan pembantunya, nggak mungkin mau, gengsi, nggak mau. Pakaiannya yang bagus, ya. Kalau beli yang mahal, kalau untuk pembantunya dibelikan yang murah-murah. Pembantunya keringetan mambune ndak enak misalnya, kontuku Vanessa atau apa jenenge sing murah-murah, ya. 20.000 100 mili kalau nggak wis pokoknya ono mambune wangi ngono ae. Tapi kalau sayidnya apa majikannya ndak mau, belinya yang 500.000 hanya 3 mili misalnya, mahal. Itu di dunia. Tempat duduknya nggak mau sejajar, sofa yang empuk. Kalau pembantunya suruh duduk di bawah atau kursi plastik. Itu di dunia, apalagi di akhirat nanti jelas mereka nggak mau. Nah, contohnya ini Sayyid ngelihat tuh budaknya derajatnya di surga lebih tinggi, lebih istimewa, lebih mulia. Protes, ya Allah, ini budakku loh di dunia ini budakku di dunia, katanya Sayyid itu. Dijawab sama Allah, aku balas dia sesuai dengan amalnya. Aku balas dia sesuai dengan amalnya. Jadi amalnya budaknya lebih hebat daripada amal Sayyidnya, sehingga dia mendapatkan derajat yang lebih mulia, lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Aliun karramallahu wajhah, ad-dunya daru amalin wala jazaa fiha wal akhiratu daru jazain wala amala fiha fa'malu fi darin la jazaa fiha li darin la amala fiha. Imam Ali karramallahu wajhah beliau berkata, dunia ini tempat untuk kita beramal dan tidak mendapatkan gaji, nggak ada balasannya. Nah, jadi kita hanya beramal, sholat, puasa, ya, sedekah, zakat, haji, umroh, ya, qiyamul lail, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, melakukan kebaikan ini, kebaikan itu. Kita hanya bekerja di dunia ini. Nah, barangnya bayar nggak ada, bukan nggak menerima bayaran, ya, tidak menerima bayaran. Akhirat tempatnya kita menerima bayaran, ya, menerima gaji, menerima imbalan, menerima bonus dari apa yang sudah kita lakukan di atas dunia. Jadi dunia tempatnya kita beramal, akhirat tempatnya kita menerima balasan. Nah, sehingga diingatkan oleh Imam Ali, fa'malu, bekerjalah, beramallah, nah, di dunia ini, ya, untuk akhirat yang tidak ada amalnya lagi sudah. Jadi kita di akhirat itu tinggal menikmati apa yang kita perbuat. Nah, ibarat pensiunan lah. Mereka dulu pekerja, meeting, harus berangkat ke sana, berangkat ke sini, kemudian nanti di demo dan lain sebagainya, yang ngatur, ya, lalu lintas, atau yang ngurus ini, yang ngurus itu, yang diberangkatkan misalnya di dalam peperangan ini dan lain sebagainya. Ketika pensiun, tinggal duduk manis, ya, setiap bulan menerima bayaran. Lah itu kita di dunia, kita bekerja, ya, sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Nah, bayarannya nanti di akhirat. Makanya kita perlu bekerja di dunia, beramal di dunia, beribadah di dunia untuk mendapatkan balasan, ya, dari apa yang sudah kita lakukan di atas dunia ini. Di akhirat yang mana nggak ada amal lagi, sudah nggak ada sholat lagi, nggak ada puasa lagi, nggak ada zakat lagi, nggak ada haji, nggak ada umrah dan lain sebagainya sudah. Nah, hanya menikmati balasan dari apa yang kita perbuat. Wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, yaqulullah li ahli al-jannah udkhulul jannata bi rahmati wa khludu fiha bi niyatikum salihah wattasimuha bi a'malikum.
Imam Hasan al-Basri beliau berkata, Allah berkata kepada penghuni surga, ya, Allah berkata kepada penghuni surga, masuklah surga dengan rahmatku. Nah, tidak ada satupun dari kita masuk surga kecuali dengan rahmatnya Allah. Sekalipun para nabi, sekalipun para rasul, semuanya masuk surga dengan rahmatnya Allah, ya, karena rahmatnya Allah, ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, lan yadkhula ahadukum al jannata bi amalih, ya. Tidak ada satupun daripada kalian masuk surga karena amalnya. Jadi tidak ada nabi, rasul, ya, aulia, ulama atau awamnya masuk surga karena amalnya, nggak ada. Semuanya nggak ada masuk surga dengan amalnya, ya. Para sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, sekalipun kau wahai Rasulullah, wala ana, sekalipun aku, illa an yataghammadani Allah birahmati, kecuali Allah memberikan rahmatnya kepadaku. Nah, jadi semuanya masuk surga dengan rahmatnya Allah, ya. Lah terus salat, puasa, zakat, haji, kebaikan ini, kebaikan itu, kebaikan semuanya ini untuk kita mendapatkan rahmat, ya. Karena rahmat ada dalam kebaikan. Nah, tanpa kebaikan kita sulit mendapatkan rahmat. Inna rahmatallahi garibum minal muhsinin. Nah, bahwasanya rahmatnya Allah itu sangat dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Kita melakukan sholat itu melakukan kebaikan, kita puasa melakukan kebaikan, kita zakat melakukan kebaikan, kita bangun malam melakukan kebaikan, membaca Al-Quran melakukan kebaikan, membantu tetangga, membantu orang yang membutuhkan melakukan kebaikan. Lah itu mancing rahmatnya Allah, ya. Lah di situ nanti kita masuk surga tetap dengan rahmatnya Allah, bukan dengan amal, ya. Wa khuludu fiha biniyatikum shalihah, abadilah kamu di dalam surga dengan niat-niat baikmu. Waktasimu habi amalikum, raihlah kemuliaan derajat di surga, ya, dengan amal kalian, ya. Kita mau mendapatkan surga yang model apa, itu semuanya tergantung amal kita. Nah, saya pokoknya surga, ya, ya wis, hanya lakukan kebaikan, tinggalkan yang dilarang, selesai, surga yang dapat. Tapi saya nggak mau surga tingkat yang rendah, saya mau tingkat yang istimewa, ya, yang VVIP, ya, bersama Nabi Muhammad. Ya berarti nggak cukup hanya melakukan kewajiban, nggak cukup hanya meninggalkan yang diharamkan, tapi, ya, melakukan kesunahan-kesunahan, ya, kesunahan ini, kesunahan itu, yang kecil, yang besar, yang sedikit, yang banyak, semuanya dilakukan. Nah, kalau ingin, ya, surga dengan Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktasimuha, ya, raihlah kemuliaan di surga itu, ya, bi a'malikum, dengan amal kalian. Wa ma dzakartuhu minal adillati ala wuqu'il mujaza aradtu bihi tanbih. Katanya beliau Habib Abdullah Haddad, aku tidak sebutkan dalil-dalil adanya pembalasan, ya, sesuai amal perbuatan, baik itu dari ayat Al-Quran ataupun hadisnya Nabi, kecuali aku ingin mengingatkan saja, ya, ingin mengingatkan, ya. Karena apa? Wa illa fahuwa amrun ma'lum lil khas wal am, ya, karena hal ini itu sudah umum, ya, bukan rahasia, tapi sudah umum, sudah diketahui bahwa seseorang itu akan mendapatkan balasan sesuai amalnya, ya, itu sudah umum, ya, diketahui oleh orang-orang tertentu dan orang-orang awam, orang-orang yang berilmu, yang menimba ilmu tahu, orang yang nggak menimba ilmu pun tahu. Tapi tujuannya aradtu bihi tanbih, hanya saja aku ingin mengingatkan. Nah, jadi diilingno, ya, awas loh, ya, kamu melakukan ini dapat balasan ini loh, ya, kamu melakukan kebaikan kamu akan mendapatkan balasan baik, kamu melakukan keburukan akan mendapatkan, ya. Seperti orang tua kepada anak, anaknya mungkin tahu
kalau ini menyakitkan, kalau ini tidak baik, tahu anaknya. Tetap orang tua mengingatkan, hati-hati nak, jangan lo ya, awas lo ya. Tetap diingatkan. Seperti itu beliau kepada kita, ya, mengingatkan. Ya, kita sudah tahu, tapi diingatkan. Ya. Kamu melakukan keburukan, balasannya buruk. Kamu melakukan kebaikan, kamu mendapatkan kebaikan. Ya, la yakad yakhfa hatta 'alal aghbiya minal awam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita melakukan kebaikan, ketaatan dari yang mudah sampai yang sulit, dari yang sedikit sampai yang besar dan banyak. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.